Formasi Hulan Pulau Seram nih. Kali ini Otan dan Kak Raffi punya misi menelusuri sobat Otan yang pemalu dan lucu. Namun populasinya kian menurun akibat perburuan. Dia adalah si Kuskus Maluku. Infonya, dia tidak hanya diburu untuk dijadikan hewan peliharaan. Sobat Otan ini juga sering dijadikan sebagai syarat dalam ritual. Semoga saja Otan dan Kak Raffi bisa bertemu si Kuskus ini ya teman. Loh, Kak Raffi mau kemana? Kok pakai lari-lari segala? Gagal, Tan. Gagal apa Kak? Kak Raffi kenapa? Coba cerita sama Otan. Tadi sih Kak Raffi lihat kayak musang, tapi coraknya itu kayak rakun, Tan. Cepet banget dia. Wah, sayang banget Kak. Tapi tenang, perjalanan kita kan baru dimulai. Siapa tahu nanti kita bisa melihat hewan unik lainnya. Iya, betul sih, Tan. Kak, lihat. Apaan, Tan? Kayaknya Otan melihat sesuatu deh di belakang Kak Raffi. Wih! Wah, Tan. Kok ini keren banget sih, Tan? Lihat di belakang ekornya kok kayak ada duri-duri gitunya, Tan. Iya Kak, itu adalah ulat dari ngengat kepala maut atau lebih dikenal Death Head Moth Caterpillar. Wih, Tan. Keren banget. Ini warnanya sih mencolok banget ya, Tan. Iya Kak, selain warna kuning, ada juga yang berwarna hijau, biru, coklat, dan masih banyak lagi. Uniknya, mereka memiliki bentuk dan corak tubuh yang berbeda di setiap daerahnya. Oh, iya sih, Tan. Jadi ulat-ulat seperti ini kadang-kadang memiliki pertahanan bentuk-bentuk yang aneh untuk menghindari dari para pemangsanya, Tan. Karena sebetulnya ulat ini tuh tidak berbahaya, apalagi tidak memiliki bulu-bulu seperti ulat-ulat lainnya, Tan. Makanya dia bentuknya aneh kayak gini buat ngindarin para pemangsanya, Tan. Betul sekali Kak, selain warnanya yang mencolok, ukuran ulat ini juga cukup besar. Dan ketika terdesak, dia juga bisa mengangkat bagian tubuh depannya agar terlihat lebih besar dan menyeramkan. Padahal, kalau Otan sih lucu liatnya, mirip-mirip sama barongsai. Tapi Kak, Otan penasaran, bagian ekornya yang berduri itu tajam gak sih? Coba Kak Raffi sentuh ya. Oh, agak sedikit keras, Tan. Tuh, tapi nggak bahaya, Tan. Tuh. Mungkin bagi Kak Raffi itu nggak bahaya, tapi bagi para pemangsanya, duri itu pasti akan merepotkan. Lihat saja bentukannya dari dekat, dan teksturnya ini juga cukup keras. Sehingga kalau termakan, pasti bisa jadi masalah bagi para pemangsanya. Oh iya teman, meskipun namanya ulat ngengat kepala maut, tapi Sobat Otan yang satu ini sebenarnya tidak seseram namanya ya. Tuh lihat aja, Kak Raffi malah keasikan main sama si ulat. Dan kalau teman di rumah perhatikan, Sobat Otan ini memiliki dua jenis kaki yang berbeda di tubuhnya. Bagian belakang merupakan kaki yang digunakan untuk menempel di dedaunan, sedangkan kaki bagian depan berupa cakar yang digunakan untuk mencengkram. Keren bukan? Kita taruh lagi aja ya, Tan. Wah, Tan! Tan! Oh, Tan! Nih, Kak Raffi dapat ini nih. Buah coklat yang ini baru dimakan sama sesuatu ini, Tan nih. Wah, ini bekas taring-taringnya masih ada nih, Tan. Mana Kak? Otan lihat. Coba Kak Raffi ambil ya. Nih, Tan, lihat. Kalau Kak Raffi lihat dari bekas gigitannya, ini kayak bekas musang deh, Tan.
Bisa jadi, Kak. Apalagi musang kan termasuk hewan yang suka buah-buahan. Dia juga memiliki gigi yang tajam yang dapat digunakan untuk melubangi buah coklat yang keras itu. Berarti di sini masih banyak, Tan. Hewan-hewan unik lainnya. Yaudah kita lanjut lagi ya, Tan. Meskipun hutan yang ditumbuhi pohon coklat ini tampak tidak terurus, tapi beberapa pohonnya masih memiliki banyak buah, teman. Buah inilah yang nantinya bakal jadi sumber makanan bagi beberapa sobat otan di alam, seperti musang, kukang, kelelawar, dan masih banyak lagi. Otan jadi penasaran, kira-kira ada hewan apa lagi ya di dalam hutan ini? Kak Raffi, Kak Raffi! Apaan, Tan? Cepat menunduk! Lihat di depan sana ada apa? Wah, sarang burung, Tan. Iya betul, Kak. Itu sarang burung spectacle monarch atau lebih dikenal dengan burung Raja Maluku. Aduh, gak kelihatan, Tan. Pakai dong teropongnya. Oh iya. Oh, sarang burung, Tan. Tapi kok dia di bawah ya, Tan? Nah, itu dia keunikan sobat otan yang satu ini. Dia biasa membuat sarang di tempat rendah, seperti di pohon kopi atau coklat, Kak. Karena memang dia aktif di hutan dataran rendah seperti ini, Kak. Lihat, Kak. Ternyata ada anaknya di dalam sarang itu. Iya, Tan, bener, Tan. Ada anaknya juga, Tan. Wah, beruntung banget kita bisa melihat pemandangan langka seperti ini. Burung Raja Maluku merupakan burung yang termasuk ke dalam famili Monarchidae. Burung ini hanya dapat kita temukan di Indonesia bagian timur, salah satunya Pulau Seram, Maluku Tengah. Meskipun tubuhnya kecil, tapi dia merupakan salah satu burung penyanyi loh. Yang khas dari burung ini adalah bagian dadanya yang berwarna oranye kemerahan, teman. Oh iya, dia juga punya sarang yang unik loh. Biasanya dia membuat sarang dengan menggunakan ranting-ranting kecil dan juga lumut yang ada di sekitarnya. Tuh lihat, keren kan? Waduh, ada ularnya, Tan. Tunggu, Kak. Kenapa, Tan? Sejatinya kita tidak boleh memihak, Kak. Apa yang terjadi di alam adalah bagian dari rantai makanan dan hukum rimba. Semua terjadi untuk tujuan alaminya. Sementara kita pantau dari jauh dulu saja, Kak. Ya juga sih, Tan. Ya udah, kita pantau dulu aja, Tan. Bangun, Sob. Itu ada ular yang masuk ke sarangmu. Kenapa kamu malah tidur? Beruntung kamu segera bangun, Sob. Karena kalau tidak, ular itu bisa saja memakan anakmu. Untungnya, Tan. Ularnya cuma lewat doang. Burungnya gak dimakan, Tan. Syukur deh, Tan. Tapi Kak Raffi gak penasaran sama ular yang tadi? Otanku penasaran ya mau lihat ular itu dari dekat. Nah, itu dia, Tan. Kak Raffi penasaran. Sama coraknya kan unik dan aneh tuh, Tan. Kak Raffi coba kejar ya. Oke, Kak, tapi hati-hati ya. Eish. Oh. Wow. Lihat, Tan. Ternyata ini bukan ular yang berbahaya, Tan. Nih, memang coraknya hampir sama kayak ular viper, Tan. Tuh. Wah, betul juga, Kak. Sekilas emang mirip sama ular viper yang memiliki berbisa tinggi. Ini adalah jenis ular boa, Tan. Boa pohon yang memang ternyata di hutan ini juga ada, Tan. Betul, Kak. Dia adalah Papuan triboa atau lebih dikenal monopohon. Ular ini umumnya banyak ditemukan di sekitar Papua dan Kepulauan Bismarck.
Dia juga tidak berbisa dan terbilang cukup tenang karakternya. Oh, pantes Tan. Kenapa si ular ini gak makan anak burung yang tadi? Dia ini pemakan kadal-kadal kecil, Tan. Betul sekali, Kak. Dia biasa memakan kadal kecil, cicak, dan mamalia kecil. Dia biasa hidup di pepohonan, tapi tidak jarang dia juga sering turun ke tanah hanya untuk pindah tempat atau mencari makanannya. Sobat Totan ini termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari. Sayangnya, Sobat Totan yang satu ini termasuk ular yang populasinya semakin kritis. Selain habitat alaminya yang sudah semakin sedikit, dia juga sering ditangkap untuk dijadikan hewan peliharaan karena sifatnya yang jinak. Ya udah Tan, kita rilis lagi ya si ularnya biar dia tetap aman di sini. Pencarian kita lanjutkan. Setelah menelusuri pepohonan coklat, kali ini Ota dan Kak Raffi mencoba lebih masuk ke dalam hutan untuk mencari jejak Sobat Totan si pemalu penghuni hutan Masihulan. Pepohonan di dalam sini cukup rapat teman, sehingga dapat dijadikan tempat persembunyian bagi para Sobat Totan. Kita harus pasang mata lebih jeli nih Kak. Kak Raffi! Apaan Tan? Otan seperti melihat sesuatu di atas sana. Aduh, gak kelihatan Tan. Coba Otan yang cek aja ya. Oke Kak, Kak Raffi tunggu di sini ya. Oke Tan. Otan lama. Kak Raffi kejar aja ya. Mana sih Tan? Itu Kak, dia ada di atas sana. Itu Kak, dia yang sedang kita cari-cari. Si pemalu yang lucu penghuni hutan Masihulan, Kuskus Maluku. Itu kuskus Tan. Iya Kak, dia sedang bersembunyi di atas pohon. Tapi setelah Otan perhatikan dengan jelas, tampaknya dia mengalami banyak luka di tubuhnya. Aduh. Tapi aman gak Tan? Kondisinya sih cukup parah Kak. Tapi setahu Otan sih, dia dapat menyembuhkan lukanya sendiri dengan menjilati bagian tubuhnya yang terluka. Tapi itu tandanya di hutan ini masih terjadi persaingan Kak. Kuskus Maluku atau Phalanger ornatus adalah spesies marsupial dari keluarga Phalangeridae. Sobat Totan ini merupakan hewan endemik Indonesia yang dapat ditemukan di sekitar Maluku Utara, Pulau Halmahera, Pulau Bacan, Pulau Morotai, dan Pulau Seram. Kuskus atau masyarakat Maluku menyebutnya kusu merupakan hewan nokturnal atau aktif di malam hari. Terdapat 3 jenis kuskus di Maluku, ada yang berwarna coklat, hitam, dan juga putih. Tapi terkadang ada juga kuskus panda yang memang sangat langka populasinya. Kuskus menghabiskan sebagian besar hidupnya di atas pepohonan. Dengan menggunakan ekor dan juga cakarnya yang sangat tajam, membuat dia mampu bergerak dengan bebas di atas pepohonan. Sobat Totan ini termasuk hewan pemakan segala teman atau omnivora. Umumnya dia lebih menyukai serangga, buah, dan dedaunan muda. Tapi tak jarang ia juga bisa memakan anak burung dan reptil kecil loh. Wah, ada buah nih Tan. Buah apa itu Kak? Nah, ini dia Tan. Nih, Kak Raffi mau coba makan nih. Rasanya kalau yang masih mentah bener-bener asem banget Tan. Ini nama daerah buah di sini tuh Namu-Namu. Tapi Kak Raffi pengen coba cari yang lebih matang lagi nih Tan. Otan juga mau ya Kak. Kebetulan Otan butuh yang segar-segar. Oh, Tan! Waduh. Wah, ini mah nggak bisa dibiarin Tan. Kenapa Kak? Apa yang terjadi?
Wah, kena jeratan. Wow, kawan, tenang. Aduh, kasihan banget, Tan. Apa? Tidak! Cepat selamatkan dia, Kak. Pastikan dia baik-baik saja. Wow, lihat, Tan. Cakar sama taring. Wow, lihat, Tan. Cakar sama taring. Tenang kawan, tenang. Hati-hati, Kak. Meskipun dia terlihat sangat lucu, tapi tetap saja dia bisa berubah agresif ketika sedang keadaan terdesak seperti ini. Dengar saja suaranya. Kasihan banget ini, Tan. Dia udah lama kayaknya di sini, Tan. Sepertinya begitu, Kak. Aduh, susah juga ini, Tan. Ayo Sob, tenang. Kak Raffi bukan ingin berniat jahat sama kamu. Dia cuma ingin menolongmu. Bagian kakinya kena jerat ini, Tan. Nggak bisa ini, Tan. Nggak bisa biarin, Tan. Ini sih susah, Tan. Harus pakai alat, Tan. Kan Kak Raffi punya gunting di tas. Oke, tenang kawan. Jangan galak ya. Aku mau nyelamatin kamu, Sob. Tenang ya. Tenang. Kak Raffi nggak mau nyakitin kamu. Iya Sob, kamu yang tenang ya. Biarkan Kak Raffi membuka jeratan itu. Oke, Tan. Dapat, Tan. Syukurlah. Wah. Kalau begitu, ayo kita Oke, bawa oke, dia Tan. ke bawah, Kak. Tan, akhirnya Kak Raffi berhasil lepasin jerat nih. Berarti di wilayah sini masih banyak pemburu yang suka berburu hewan-hewan nih, Tan. Betul sekali, Kak. Kalau terlihat dari model jeratnya, orang itu memang sengaja membuat jerat di pohon namu-namu, di mana buah ini merupakan sumber makanan bagi beberapa hewan. Oh ya, Kak, coba kita periksa dulu kus-kusnya. Apa dia mengalami luka akibat jeratan atau tidak? Untungnya nggak ada, Tan. Cuman kayaknya dia kelelahan sama dia kelaparan kayaknya, Tan. Wah, kalau begitu, kita harus segera mencarikan makanan untuknya. Tapi Kak Raffi mau coba lepasin dulu jaring-jaring yang ada di kakinya nih, Tan. Sudah, Tan. Minum ya. Kalau begitu, ayo segera kita carikan dia makanan, Kak. Soalnya buah namu-namu di sini masih pada muda. Buah-buahannya pada ada ini. Wah, tidak ada pohon buah lagi di sekitar sini, Kak. Kalau begitu, kita kasih dia pucuk daun saja ya. Semoga saja dia suka. Udah dapet nih, Tan. Oke. Syukurlah, Kak. Ternyata dia mau juga makan pucuk daun itu. Sepertinya kamu sangat kelaparan ya, Sob. Ayo makan yang banyak supaya energimu bisa kembali. Ya udah, Tan, kita bawa ke tempat yang lebih aman aja ya, Tan. Soalnya kalau kita lepas di sini masih banyak jerat yang bakalan bahaya nih buat si hewan ini, Tan. Oke, Kak. Otan setuju. Kita cari tempat yang lebih baik untuknya. Ayo, Kak. Oke, Tan. Sepertinya ini lokasinya cocok juga, Tan. Soalnya di sini jauh dari pemukiman dan aktivitas manusia. Terus di sini banyak pohon-pohon buah-buahan, Tan. Benar, Kak. Sepertinya tempat ini sangat cocok untuk dia tinggal. Kita lepaskan dia di sini saja ya. Oke. Dadah, sobat. Dadah. Baik-baik kamu ya. Syukurlah kita bisa berhasil menyelamatkan kus-kus panda. Atau masyarakat sekitar menyebutnya kus-kus bintang itu, teman.
Apalagi status kus-kus panda yang memang sudah semakin langka di alam. Otan jadi ikut senang, sudah turut membantu kus-kus panda ini tetap lestari di alam. Teman, tahu kan mereka ini burung apa? Ya, mereka adalah si parrot alias burung nuri. Mereka adalah burung pintar dengan ciri khas warna-warni bulunya dan paruhnya yang bengkok. Siapa sangka 40% burung nuri dunia bisa ditemukan di wilayah timur Indonesia. Sekarang Otan dan Kak Raffi sedang menjelajah hutan Masyahulan, salah satu habitat alami burung-burung endemik ini. Tentunya petualangan di sini kita bisa juga berjumpa sama sobat Otan lainnya. Duh, Otan gak sabar deh sama kejutan apa yang muncul nanti. Tan, Kak Raffi nemu ulat nih. Ulat apa, Kak? Coba Otan lihat. Kak Raffi ambil dulu nih. Wah, itu kan sobat Otan si ulat Neptis jumba. Gak nyangka kita bisa bertemu di sini, Sob. Tan, lihat ulatnya unik banget nih Tan. Di bagian tubuhnya ada semacam duri-duri yang tajam Tan. Iya, Kak. Duri-duri itu memang digunakan sebagai alat pertahanan diri dari pemangsanya. Gak cuma itu, dengan bentuknya yang unik, dia juga bisa berkamuflase dengan baik ketika sedang berada di batang maupun ranting pohon. Tapi coba Kak Raffi pengen tes nih, si bulunya bahaya apa enggak nih Tan? Itu bukan bulu, Kak, tapi itu duri. Hati-hati, Kak. Oh, ternyata enggak ada efeknya Tan. Tapi tajam gak sih, Kak? Lumayan tajam sih Tan, tapi bukan jenis ulat yang beracun. Oh, syukurlah kalau begitu. Berarti dia bukan jenis yang membahayakan manusia. Oke deh, Kak, kita tinggalkan dia. Kita lanjutkan pencariannya. Teman di rumah dengar nggak? Ternyata semakin dalam memasuki hutan, suara kicauan burung-burung pun semakin jelas terdengar. Itu tandanya kita sudah semakin dekat dengan titik lokasi surganya burung-burung endemik, teman. Tapi jangan keburu senang dulu. Di sini Otan dan Kak Raffi agak sulit bernafas karena kondisi pepohonan yang cukup rapat dan lembab. Sehingga kita tetap harus mengatur nafas dan tidak terlalu terburu-buru agar tidak cepat dehidrasi. Kak Raffi. Iya Tan. Kak Raffi dengar sesuatu nggak? Oh, iya Tan bener. Kayak suara burung Tan. Betul sekali, Kak. Itu tandanya kita sudah hampir sampai ke tempat tujuan kita. Yaudah, kita cari sumber suaranya ya Tan. Ayo, Kak. Kak Raffi coba keluarin dulu teropong ya Tan. Oke, Kak. Ide bagus. Kita coba pantau dari sini ya. Wah, ada bener Tan. Depan Tan. Burung apa, Kak? Kasih tahu Otan dong. Bener-bener nih Kak Raffi. Dia malah asik-asikan sendiri dengan teropongnya. Wah, ternyata itu nuri kepala hitam. Salah satu burung endemik dan dilindungi yang ada di Pulau Seram, Maluku. Beruntung sekali kita bisa melihatnya dari dekat seperti ini. Kak Raffi, sepertinya kita harus sembunyi deh. Apalagi pakaian Kak Raffi kan warnanya sangat mencolok. Nanti yang ada dia bakal terganggu dengan keberadaan kita. Nah itu dia Tan. Makanya kita harus sembunyi nih Tan. Di balik daun-daun ini nih. Kayaknya kalau bersembunyi di balik daun masih kurang deh, Kak. Kak Raffi kan punya paranet.
pakai itu saja, Kak. Oh iya, Kak Raffi bawa nih tempat buat berkamuflase nih Tan. Untung Otan ingat. Ayo Kak, segera kita buat saja tempat persembunyian kita. Nah, sempurna. Kalau sudah seperti ini sih, Otan yakin gak ada yang bisa lihat keberadaan kita, Kak. Tapi, Otan lihatnya bagaimana ya? Kak Raffi kan enak pakai teropong, jadi bisa lihat dengan jelas. Otan kan bisa manjat. Manjat aja, tapi pelan-pelan ya. Kak Raffi mau lihat dengan jelas nih. Oke. Kalau begitu Otan coba cari tempat persembunyian sendiri deh, supaya Otan bisa melihat dia lebih dekat. Wah, cantiknya. Corak warna di tubuhmu itu indah sekali, Sob. Sangat memanjakan mata. Tidak hanya itu, sobat Otan yang satu ini juga memiliki suara yang sangat merdu, teman. Tuh, dengerin aja. Dia nggak bisa banget denger suara kicauan burung yang lain. Setiap ada suara, pasti langsung disautin. Nuri memang punya kemampuan menirukan suara apapun yang dia dengar, teman. Semua karena otak pintar dan juga organ suara yang disebut strings. Benar-benar burung yang cerdas. Burung nuri kepala hitam atau kasturi kepala hitam termasuk ke dalam jenis burung paruh bengkok. Burung ini tersebar di beberapa wilayah, seperti Papua dan juga Maluku. Ukurannya memang tidak terlalu besar, maksimal dia bisa tumbuh sampai 25-30 cm dengan berat 260 gram. Tapi si cantik ini punya umur panjang, teman. Dia bisa berumur hingga 60 tahun. Wow banget kan? Di alam, biasanya burung nuri akan memakan biji-bijian, buah, pucuk daun, sari madu, dan juga bunga. Mereka termasuk hewan yang hidup berkelompok dan biasa aktif di pagi dan sore hari. Beruntung sekali Otan bisa melihatmu dari dekat, Sob. Gimana Tan? Wah, pemandangan dari atas keren banget, Kak. Otan bisa dengan jelas melihatnya. Keren, ternyata dia bisa ngeringin bulunya sendiri Tan. Iya, Kak. Selain mengibas-ngibas bulunya, ternyata dia juga menggunakan paruhnya untuk mengeringkan dan membersihkan bulu-bulunya. Bener Tan, kalau Kak Raffi masih nggak bisa, harus pakai anduk ngeringin badan Tan. Kak Raffi bisa aja. Tapi gimana, Kak, petualangannya hari ini? Seru kan? Wah, ternyata di hutan ini banyak penghuninya Tan. Keren-keren hewan-hewannya Tan. Hehehe. Ada apa, Kak Raffi? Wah, hutan. Lihat. Kak Raffi nemu si ular tambang atau si tali picis nih, Tan. Wah, cantiknya. Lidahnya keren banget, Tan. Iya, Kak. Lidah ular ini berwarna merah menyala. Ini juga yang menjadi daya tarik dari si ular tambang. Tidak hanya itu, ular memiliki lidah bercabang yang digunakan untuk mengumpulkan partikel bau dari udara. Dari sinilah ular dapat mengetahui lingkungan sekitarnya. Tapi Kak, tetap hati-hati ya dengan si ular tambang, karena biar kecil dia tetap agresif. Nah, jadi ular ini walaupun agresif dan suka gigit, ular ini tidak berbisa, Tan. Tapi tetap aja, ini tidak untuk ditiru, Tan. Tuh, lihat, dia melet-melet. Betul sekali, Kak. Meskipun dia tidak berbisa, tapi dia memiliki susunan gigi aglifa atau gigi yang sama rata yang bisa saja melukai kita. Jadi jangan coba-coba memegang sobat Otan yang satu ini ya. Ular tambang atau
atau biasa disebut ular tali picis, merupakan salah satu ular yang banyak ditemukan di negara-negara Asia Tenggara sampai ke India. Umumnya sih mereka tinggal di atas pohon atau arboreal ya teman. Namun tak jarang dia juga turun ke permukaan tanah untuk sekedar berpindah tempat ataupun mencari makan. Makanan utama ular tambang adalah kadal kecil, kodok, dan juga tikus. Meskipun berukuran kecil, tapi Sobat Totan ini sangat ditakuti oleh Raja Ular si King Cobra. Kenapa? Karena ular tambang memiliki bisa yang sangat berbahaya bagi ular lainnya. Bahkan satu gigitannya saja dapat membunuh seekor King Cobra tuh. Uniknya, bisa ini hanya bereaksi terhadap semua jenis ular ya teman, tidak untuk manusia.